Bayangkan sekolah sedang ramai perlombaan, tiba-tiba teriakan histeris pecah dari dalam kelas. Semua kaget, panik gitu ya. Tapi siapa sangka di tengah keramaian itu, seorang siswi yang kita sebut saja namanya Mawar ini sedang berjuang untuk melahirkan. Ya, di dalam kelas. Dan yang lebih mengejutkan, bayi yang baru lahir itu adalah hasil dari kekejaman orang yang seharusnya melindunginya. Iya, ini adalah kisah luka yang diam-diam disimpan selama 9 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wapipal. Kembali lagi di segmen Aksa Bercerita gitu ya. Sebelum kita mulai, pastikan subscribe Aksa Bercerita YouTube channel dan tekan loncengnya, karena ada di setiap kisah yang kami bagikan selalu ada pelajaran yang dari setiap kejadian kita ceritakan ini akan selalu ada hikmahnya. Bayangkan sekolah sedang ramai perlombaan, tiba-tiba teriakan histeris pecah dari dalam kelas. Semua ini kaget, panik gitu ya. Tapi siapa sangka di tengah keramaian itu, seorang siswi yang kita sebut saja namanya Mawar sedang berjuang melahirkan. Iya, di dalam kelas. Dan yang lebih mengejutkan, bayi yang baru lahir itu adalah hasil dari kekejaman yang seharusnya orang melindunginya gitu ya, dari kejaman orang yang seharusnya melindunginya. Ini adalah kisah luka yang diam-diam disimpan oleh Mawar seorang diri selama 9 bulan. Mawar, siswi berusia 16 tahun dari Lengayang, pesisir selatan Sumatera Barat, selama lebih dari 9 bulan, batin Mawar pasti terekam. Tanpa sepengetahuan teman-temannya gitu ya, bahkan keluarganya gitu ya, Mawar ini menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Ia hamil. Kejadian tak terduga itu terjadi saat sekolah sedang merayakan Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai perlombaan antar kelas. Ya biasanya kan tidak ada jam gitu, tidak ada jam pelajaran. Jadi otomatis banyak siswa yang di luar kelas menyaksikan perlombaan gitu. Pagi itu sekitar jam 10 pagi, Mawar memilih untuk beristirahat di dalam kelas, menjauh dari hiruk pikuk perlombaan. Di saat kelas sepi, saat sebagian besar siswa lainnya ini tertawa dan bersorak di lapangan, di saat itulah takdir Mawar berubah drastis. Tiba-tiba perut Mawar ini mulas tak tertahankan. Dia tak menyadari bahwa itu bukan sakit perut biasa, melainkan kontraksi kehamilan. Dalam sekejap ketuban Mawar ini pecah. Teman-teman yang masih berada di kelas sontak panik, langsung meminta pertolongan pihak sekolah. Guru-guru pun berdatangan. Warga, suasana ini berubah total dari perlombaan menjadi kepanikan. Pihak sekolah yang juga kaget gitu langsung memanggil bidan ke lokasi sekolah. Bidan tiba dan memberikan pertolongan persalinan darurat. Alhamdulillah, bayi perempuan Mawar lahir dengan selamat. Mawar dan bayinya langsung dilarikan ke puskesmas Lengayang gitu ya. Seisi sekolah tentu terkejut gitu ya. Bagaimana bisa? Kenapa tidak ada yang tahu selama ini terkait kehamilan Mawar? Rupanya Mawar memang punya postur tubuh yang agak berisi. Ditambah dia selalu memakai baju yang longgar. Ia sangat pandai menyimpan rapat-rapat penderitaannya seperti itu. Kejadian yang sangat heboh ini tentu juga membuat polisi ini harus turun tangan. Mawar hamil dengan sendirinya tentu mustahil. Polisi mulai menyelidiki siapa pria yang harusnya bertanggung jawab atas kehancuran masa depan siswi di bawah umur ini. Dan teka-teki itu pun terpecahkan. Pelakunya adalah PRK, tetangga Mawar yang ternyata adalah paman Mawar sendiri. Astagfirullah. Menurut pengakuan Mawar, peruda paksaan itu pertama kali terjadi di bulan Januari 2025. Pelaku PRK ini diam-diam masuk ke kamar Mawar pada malam hari. Pelaku mengancam Mawar jika tidak melayani nafsu bejatnya, maka Mawar akan dihabisi. Astaga, tega bener ya. Mawar yang tak berdaya akhirnya pun menuruti gitu ya apa yang dilakukan PRK gitu ya. PRK melakukan perbuatan keji itu sebanyak 3 kali terhadap Mawar hingga Mawar ini hamil. Dan bahkan Mawar sendiri mengaku tidak menyadari dirinya hamil. Sungguh luka batin yang tak terbayangkan bagaimana itu bisa dipendam. Saat ini PRK sudah diamankan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Warga, ini adalah peringatan gitu. Ini adalah peringatan pahit bagi kita semua.
kejahatan bisa datang dari orang terdekat gitu ya. Kita harus lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar, terutama anak-anak kita gitu kayak berikan mereka ruang untuk bercerita gitu kan ya. Jika pastinya teman-teman warga-warga ini suka dengan cerita-cerita yang kita bawakan gitu, informasi yang kita bawakan, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Sampai jumpa di cerita lainnya gitu kan ya. Dan buat warga yang memiliki cerita yang terpendam, baik asmara atau yang lainnya yang bisa diceritakan gitu kan ya, dijadikan pelajaran, boleh kirimkan ceritanya ke email gitu ya, kotak email abc@gmail.com. Nanti akan kita ceritakan, boleh dalam bentuk tulisan atau audio, jadi direkam aja audionya. Kalau menurut pastinya jangan lupa subscribe Aksa Bercerita YouTube channel. Terima kasih, wassalamualaikum.